Marilah hadirkan niat i'tikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, dan marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah kembali bangunkan ruh kita, dan tentunya di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan rukuk sujud ke hadapannya dan melanjutkan dengan ilmu sebelum hari ini kita isi dengan amal. Dan kita telah berada di bulan Sya'ban, yang berarti tidak lama lagi Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Maka kita memohon keberkahan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami hingga bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Sepertinya perlu infokus yang besar di masjid ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengambil hikmah dari surat Nuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihi salam memiliki anak yang banyak. Di antara anak beliau, yaitu anak yang keempat, adalah anak yang kemudian ditakdirkan tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang dakwah daripada ayahnya. Apakah dengan demikian Nabi Nuh alaihissalam adalah ayah yang gagal? Tentu saja keyakinan orang-orang beriman ketika seseorang itu menghadirkan proses yang benar dalam mendidik anak-anaknya, maka seseorang itu diukur, dinilai dari prosesnya. Apalagi bukan semua anak Nabi Nuh yang kemudian durhaka, tetapi hanya satu dari anak beliau. Maka dalam mendidik keluarga kita menuju jannah, yang Allah akan nilai adalah seberapa serius proses yang kita hadirkan. Yang dinilai itu prosesnya. Adapun hasilnya, dia bukan wilayah kita. Qul inna hudallahi huwal huda. Petunjuk Allah lah yang merupakan sebenar-benar petunjuk. Kita hanya memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan
hidayahnya ke dalam jiwa daripada keluarga kita. Dan karena itu mendidik keluarga itu basisnya proses, tapi orientasinya tetap hasilnya adalah anak yang baik, anak yang salih, ya, keluarga yang menyejukkan pandangan. Itu orientasi, tapi prosesnya harus proses yang benar. Nah, kalau kita ambil satu motivasi sebagaimana dibaca dalam hadis riwayat Imam Malik, bagaimana seorang Nabi Nuh bisa mendidik anak-anak yang soleh meskipun Allah menakdirkan salah satu anaknya saja yang kemudian tidak soleh. Tentu saja karena sejak masa Nabi Nuh hingga masa Nabi Muhammad SAW, cara mendidik keluarga itu adalah bagian dari apa yang diajarkan dalam agama. Maka orang-orang hari ini yang hidup di bulan Sya'ban 1446 Hijriah sudah sepantasnya juga mendidik keluarga kita, ya, memiliki motivasi hidup yang sama dengan motivasi dan prinsip-prinsip kerja keluarga-keluarga terbaik di masa sebelumnya. Lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalah. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi orang-orang yang datang kemudian dari umat ini kecuali dengan apa yang dulu telah berhasil dan telah terbukti memperbaiki kondisi orang-orang pertamanya. Nah, dengan motivasi hadis ini, maka kita mencoba mengambil pelajaran tentang bagaimana adab kita sebagai seorang pemimpin di rumah dalam, ya, mencetak generasi-generasi dan keluarga yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mencoba membuka Quran surat Nuh, ya, surat Nuh. Surat Nuh ini motivasi dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, ya, dimulai dari ayat yang pertama, ya, yang dimulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Ini Nabi Nuh alaihissalam ini diyakini sebagai rasul yang pertama, ya, rasul yang pertama. Ada 313 orang rasul, dan di antara rasul yang 313 itu adalah Nuh alaihi salam. Dan dari 313 itu Nuh adalah rasul satu dari 5 rasul ulul azmi, yaitu rasul yang ujiannya jauh lebih berat dibandingkan rasul-rasul yang lain. Ya. Nah, bagaimana cara Nabi Nuh alaihissalam mendidik umatnya, termasuk mendidik keluarganya, gitu ya. Jadi kadang-kadang seorang ayah dia lebih keras mendidik anaknya dibandingkan mendidik orang-orang di sekitarnya. Ya, bisa dosen, bisa guru, bisa ustaz, atau bisa tokoh, gitu ya. Terkadang dia lebih keras. Kenapa? Karena ada keinginan bahwa anaknya harus lebih baik daripada orang lain, gitu. Keinginan anak itu lebih baik itu membuat dia lebih keras, gitu. Nah, bagaimana yang sebenarnya?
Sebenarnya yang lebih tepat adalah hendaknya dia melihat anaknya sama dengan ketika dia melihat masyarakat, sehingga cara dia membaca persoalan masyarakat itu bagian daripada, itu juga adalah cara dia melihat anak-anaknya. Ya, dengan demikian anak-anaknya belum tentu dia menjadi anak yang harus lebih baik daripada masyarakatnya, karena kalau diberikan target seperti itu jadi beban bagi anak-anak tersebut, dan kemudian menyebabkan anak itu pada titik tertentu jika dia tidak kuat maka dia akan patah, gitu ya. Maka kita melihat keluarga kita itu harusnya sama dengan kita melihat masyarakat kita. Boleh jadi di masyarakat ada yang jauh lebih baik daripada anak kita, ada yang jauh lebih soleh daripada anak kita. Ya biasa saja. Ya, tetapi yang terpenting adalah cara kita dalam mendidik anak dan masyarakat itu sepantasnya adalah cara-cara yang sama. Nah, bagaimana cara-cara yang sama yang kita bisa ambil inspirasi dari Nabi Nuh alaihissalam? Yang pertama, ada inspirasi bahwa mendidik mulai dari pendidikan itu dimulai dari kecil, ya. Pendidikan itu dimulai dari usia dasar. Dan pendidikan yang pertama adalah pendidikan mengenalkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran prinsip yang pertama. Jadi sejak kapan kita mendidik anak kita? Sejak kita bisa berkomunikasi dengan anak kita. Ya. Sejak dia, bahkan kemudian sebagian mengatakan sejak kapan? Sejak kita memilih istri kita. Nah, kemudian sejak Allah memberikan ruh ke dalam kandungan istri kita. Sejak kemudian dia lahir, sejak kemudian matanya bisa melihat kita. Nah, apa yang kemudian kita perkenalkan kepadanya ketika dia awal baru lahir? Yaitu kalimat Allah. Ya, makanya bapak-bapak ya yang dahulu menemani istrinya melahirkan, gitu ya. Itu kan anak ketika lahir dia nangis, tuh kan? Dia nangis. Dia nangis. Apa kalimat pertama yang diperdengarkan? Azan. Ya. Kita azankan, kita iqamahkan, dia telinga kanan, telinga kiri. Apa yang terjadi pada anak itu? Anak yang nangis itu dia akan diam. Ya, dia akan diam, dia akan mendengarkan. Nah, begitu kita berhenti iqamah, nanti dia nangis lagi, gitu. Nah, jadi kalimat pertama adalah kalimat iqamah, kalimat azan, kalimat membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid, ya, kalimat membesarkan yang ditutup dengan kalimat tauhid, ya, kalimat Allahu Akbar yang ditutup dengan la ilaha illallah. Sehingga kemudian seluruh narasi seorang ayah itu dia selalu mengawali dengan kalimat, atau secara umum dia mengawali dengan kalimat Allah. Ya, misalkan pagi ini hujan, maka dia akan bicara dengan anaknya, Alhamdulillah Allah pagi ini turunkan hujan. Gitu ya. Jadi Allah itu selalu jadi subjek, ya. Allah selalu subjek. Kalau orang itu tidak bermental pendidikan, kata Allah itu seringkali hilang. Ya, misalkan oh hujan, gitu. Oh hujan. Tetapi dalam konteks pendidikan, dia hendaknya tambahkan dengan kalimat Allah itu. Oh, Allah turunkan hujan pagi ini, gitu. Atau tingkat lebih lanjutnya, dia membiasakan untuk memuji Allah. Alhamdulillah Allah turunkan hujan pagi ini. Ya, alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas apapun, atas kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan memang kalau kita awali dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka itu akan menggerakkan anak-anak kita untuk siap dengan ilmu berikutnya yang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mindsetnya memang sudah cinta kepada Allah, maka dia akan dimudahkan untuk memberikan perhatian pada apa yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidupnya pun mudah-mudahan akan berorientasi pada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bangun subuh memang mungkin malas anak-anak kita. Ya itu umum, bukan hanya anak kita, kita juga malas gitu kan. Tetapi adanya orientasi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua ketika membangunkan, dia akan lebih mudah untuk tergerak bangun dan mengalahkan kemalasannya demi mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena ungkapan-ungkapan, dorongan-dorongan motivasi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu didahulukan gitu ya. Sama misalkan ketika dulu sahabat junior namanya Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berbagi tentang bagaimana masa kecil beliau menjelang baligh masih sempat bertemu dengan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Jundub radhiyallahu taala anhu, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik kami anak-anak, jadi anak-anak ya sempat merasakan sentuhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika mendidik kami terlebih dahulu mengenalkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami diajarkan oleh beliau Al-Qur'an tingkat dasar. Sehingga ketika kami mulai disibukkan oleh beliau dengan membaca Quran, itu membuat kami jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang dia cintai. Jadi aktivitas tilawah Quran itu adalah aktivitas membaca kalam Allah dari Allah yang dia cintai. Nah, bagaimana kalau kita membaca guratan-guratan pesan dari zat yang kita cintai? Pastilah kita akan memperhatikan kalimat-kalimat tersebut. Nah, perhatian itu membuat kita bertambah cinta gitu. Nah, maka adab kita setelah mengenalkan cinta kepada Allah itu adalah mendidik dia untuk menikmati bacaan-bacaan Al-Quran itu. Dan karena itu kurikulum pendidikan menambah kecintaan dalam membaca Quran itu adalah dengan tadabbur. Ya, jadi keluarga-keluarga itu harus terbiasa mentadabburi ayat-ayat yang dia baca gitu. Kemudian di usia dasar pendidikan itu fokusnya pada mengenalkan kecintaan, belum pada mengenalkan pada azab Allah yang berat. Ya, anak-anak itu senang dengan cinta, dengan kebahagiaan, bukan dengan neraka, bukan dengan azab yang pedih, bukan. Nah, maka fokus pada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di usia menengah maka dapat ditambahkan dengan materi terkait azab kepada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ketakutan, kekhawatiran, sehingga mulai seimbanglah jiwa anak itu antara motivasi mendapatkan cinta Allah dan takut dengan azab Allah. Nah, ini jangan baru pertama kali kita mendidik agama itu yang diingatkan adalah neraka, sehingga agama itu nanti menjadi kesannya kesannya keras gitu ya. Tapi anak-anak dia senang dengan sesuatu yang lembut ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Nuh alaihissalam mendidik anak-anaknya setelah mengenalkan anaknya kepada Allah adalah membangun kebergantungan anak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan ketika dia sedang sakit, ya, kita didik anak kita untuk memohon ya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia memiliki kesulitan, kita didik anak kita untuk memohon kemudahan dari dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ungkapan doa. Doa itu kita belajar dalam bahasa Arab. Tapi paling bagus bahasa Arab itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jika anak-anak kita memang tidak bisa bahasa Arab, sehingga bahasa Arab doa yang dia sampaikan itu dia dapat mengerti. Misalkan ketika dia dapat kesulitan, kita minta untuk memohon kepada Allah dengan berdoa, misalkan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Nah, kalimat itu diartikan sehingga berbekas dalam jiwanya. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah Engkau jadikan mudah. Yassir lana fi kulli umurana hadza, mudahkan urusan dari semua urusan-urusan yang memberatkan kami. Ya, tambahkan juga misalkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kalimat-kalimat berbahasa Arab itu kalau kita tidak terjemahkan, bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan bahasa Arab, dia tidak berbekas nantinya. Ketika kita mendidik anak-anak usia dasar, anak-anak usia menengah, ya, selain membaca Quran dengan mentadabburinya, maka dia pun hendaknya membaca doa dengan menerjemahkannya. Termasuk juga apa yang dia lakukan sehari-hari, yakni sholat. Berapa banyak anak-anak kita yang tidak menikmati sholat, bahkan membaca sholat sekedar bacaan yang melelahkan bibirnya, lidahnya, ya kan? Maka didiklah anak-anak kita untuk dapat khusyuk dalam sholat sedini mungkin. Sejak usia dasar dididik untuk bisa khusyuk di dalam sholat, dididik untuk terbiasa zikir pagi, gitu ya, menikmati. Nah, itu anak-anak lebih mudah untuk dibiasakan dengan pola adab yang baik dalam keseharian, yang itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berikutnya, berikanlah sebanyak mungkin alasan untuk tergerak mengekspresikan cintanya dalam bentuk ibadah ritual dan sosial. Kalau anak-anak kita itu sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka motivasi dia untuk dapat melaksanakan ibadah ritual seperti sholat, ya. Jadi sholat 5 waktu ini kan bagian daripada ibadah ritual. Disebut ritual itu karena ada ritus, ya, sifatnya tauqifiyah, tidak bisa dimodifikasi. Nah, ibadah ritual ini kita biasakan kepada anak-anak kita dengan adabnya, ya. Dan ibadah ritual ini ajarkan kepada mereka bahwa isi Al-Quran yang mereka baca itu ibadah ritual atau bimbingan atas ibadah ritual dari Al-Quran itu hanya memenuhi 1% saja isi Al-Quran, ya, hanya memenuhi 1% saja isi Al-Quran. 99% lainnya, 5/6-nya adalah ilmu sosial atau ibadah sosial. Nah, jadi ini harus didialogkan dengan anak-anak kita, karena kalau tidak, anak kita akan tumbuh dengan paradigma bahwa yang disebut ibadah itu hanyalah ritual. Dan selanjutnya ketika bermuamalah, ketika melakukan kehidupan sosial, dia tidak dengan Al-Quran. Ya, padahal 5/6, ya, isi Al-Quran itu adalah ilmu tentang bagaimana bersosialisasi. Dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam politik, dalam berbahasa, dalam berjual beli, bermuamalah, berdagang, ini memenuhi 5/6 isi Al-Quran. Ya, maka orang yang bagus ibadah
sholatnya dia kemudian diarahkan untuk bagus ibadah sosialnya. Ya, bahkan di antara ritual itu mengandung unsur sosial. Misalkan zakat, ya, ritual zakat setiap bulan atau setiap tahun. Dalam ibadah zakat itu mengandung motivasi untuk beribadah sosial. Gitu. Bahkan dalam sholat pun ada motivasi sosial. Ya, dalam sholat itu ajarkan kepada anak-anak kita supaya dia menjadi makhluk sosial, bukan menjadi makhluk individu. Anak-anak kita berangkat pun, dia pun kalau berangkat ke masjid, sering dia hanya berjalan saja sendiri, tidak menyapa para tetangga, tidak berdialog dengan para tetangga, dia balik seperti dunia sendiri, karena dia dididik ke masjid, tapi dia tidak dididik untuk bersosialisasi dengan para senior, atau dengan sebayanya, dan seterusnya. Nah, ini membutuhkan pendidikan dari kita untuk membiasakan anak-anak kita, dia mengekspresikan cintanya itu juga kepada masyarakat di sekitarnya, gitu ya. Maka berikanlah sebanyak mungkin alasan untuk anak-anak kita agar dia mau dan semangat mengekspresikan cinta. Jadi judul kenapa orang itu sholat subuh itu karena dia ingin mengekspresikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang didahulukan itu karena dia wajib, ya. Nah, jadi kalau sholat itu wajib dan itu terus diulang, maka anak itu akan tumbuh dengan melaksanakan sholat sekedar menunaikan kewajiban. Bukan karena sekedar, bukan motivasi ingin munajat, ingin dialog, ingin bercengkrama, ya, dengan zat yang dia cintai. Itu yang akan mendorong anak itu susah untuk khusyuk dalam sholatnya, karena orientasinya memang sekedar dia udah sholat. Ya, dia udah sholat. Dan itu terus tumbuh besar. Tiba-tiba dia kerja. Ketika bekerja juga begitu. Sholatnya tidak nikmat. Karena dia tidak berorientasi pada kekhusyuan sholat. Maka rugilah orang-orang yang sholat ketika sholatnya tidak berorientasi pada khusyuk. Ya, tetapi qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, ketika dia itu salatnya berorientasi pada kekhusyuan. Berikutnya dari ayat ke-5 sampai ayat ke-20 dari Quran surat Nuh, ya, nama seorang ayah yang menjadi guru bagi peradaban, ya, bukan hanya guru bagi anaknya, tapi juga guru bagi masyarakatnya, bahkan dunia, adalah jangan pernah merasa lelah dalam melakukan kebaikan. Jadi mendidik anak itu kebaikan. Kalau mendidik anak itu kita yakini kebaikan, maka berbahagialah dalam mendidik anak-anak kita itu. Dan kadang-kadang kita diberikan ujian dengan anak-anak yang tidak taat kepada kita. Sejatinya itu adalah cara Allah membuat kita semakin menikmati dalam urusan mendidik anak-anak kita. Ya. Jadi mendidik itu pada akhirnya kita fahami sebagai art, sebagai seni. Seni bagaimana kita mengubah jiwa manusia. Ya, misalkan kita kalau berdakwah kepada masyarakat, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rambuknya, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini rambuk ketika kita berbicara, berdakwah kepada masyarakat. Nah, sementara anak kita itu fahami dia bagian daripada masyarakat juga. Sama ketika kita berbicara kepada anak kita, sama dengan kita berbicara dengan masyarakat. Satu, dengan hikmah. Dua, dengan mau'izah hasanah. Dan kalau anak kita tidak taat, jadilhum billati ya ahsan. Ya, debat dia dengan cara yang lebih baik. Fahami bahwa dia sedang mencari jati dirinya, ya, pengaruh teman-temannya jauh lebih banyak, maka selamatkan dia dengan kesabaran kita. Kadang-kadang yang membuat mereka tergelincir justru karena ketidaksabaran kita. Ya, jadi bersabar pada apa yang Allah uji kepada kita,
maka di balik setiap kesabaran itu ada kebahagiaan. Ya, dan as-sabru sawabuhul jannah, pesan Nabi SAW. Kesabaran itu balasannya adalah jannah. Dan kita nanti lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, bahkan mendebat dengan baik. Anaknya ini yang sampai detik-detik terakhir masih tetap tidak mau, ya, masih tetap tidak mau untuk mengikuti dakwah daripada Nabi Nuh alaihissalam, ayahnya, dengan lemah lembut sampai titik terakhir. Sampai ketika anaknya pun akhirnya dihukum Allah dengan kelelap, ya, di dalam air, Nabi Nuh masih mendoakan anaknya, gitu kan? Mendoakan kebaikan untuk anaknya, sehingga Allah kemudian ingatkan beliau bahwa sudah selesai, dakwahmu sudah selesai untuk anakmu, dia mati dalam kondisi kafir, maka dia terputus nasabnya darimu dan tidak perlu lagi engkau doakan. Jadi dakwah itu berhenti sampai ketika anak kita itu wafat. Ya, ketika anak kita wafat dalam kondisi kafir, maka dia sudah terputus dari nasab kita dan tidak boleh, bukan tidak perlu, tidak boleh kita lagi mendoakan anak-anak kita yang mati dalam kondisi kekufuran. Ya, karena sudah selesai. Nabi Nuh kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bukan lagi anakmu, dia bukan lagi nasabmu. Ya, dia mati kembali kepada Allah dalam pilihannya untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang kafir. Tapi selama dia hayat di kandung badan, hadirkanlah kesabaran. Ya, kadang-kadang kita tidak sabar dengan sedikit persoalan yang dihadirkan oleh anak-anak kita. Tapi apa yang kadang-kadang bisa membuat kita bersyukur kalau kita melihat ternyata ujian saudara kita jauh lebih berat lagi daripada diri kita. Gitu. Ya, kadang-kadang mungkin anak saudara kita diberikan ujian yang jauh lebih berat atas anaknya dibandingkan kita. Maka selalulah selipkan rasa syukur dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita masih jauh lebih baik dibandingkan apa yang diujikan atas saudara kita, yang belum tentu kita bisa lebih menerima, bisa lebih siap ketika mendapatkan ujian yang lebih berat itu. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah dari rangkaian ayat berikutnya ini, bersabarlah dalam mendidik anak dengan cara apa? Dengan terus-menerus kreatif dan memahami psikologi tumbuh kembang anak. Jadi memang menjadi orang tua itu kita butuh kreativitas. Seorang ayah yang tidak punya kreativitas, dia akan tidak sabar. Tidak sabar itu akan mendorong dia untuk menjadi orang yang suka marah-marah. Atau kalau dia tidak suka marah-marah, dia ilmunya otoriter, ya. Ciri ayah otoriter itu adalah dia tidak menjelaskan, dia bosan menjelaskan, dia menggunakan kalimat yang singkat, yaitu pokoknya kamu harus taat. Nah, pokoknya kamu harus taat. Nah, itu gaya otoriter. Ya, pendidikan itu tidak mengenal kata pokoknya. Dia butuh penjelasan. Anak kita jelaskan belum tentu dia paham. Ya, mungkin dia akan ulangi lagi kesalahan. Sehingga kita perlu menjelaskan lebih mendalam lagi. Itu namanya mendidik. Mendidik itu proses. Proses dialog, ngobrol, berharap kepada Allah apa yang kita sampaikan itu didengar oleh anak kita dengan baik. Makanya cara bicara diajarkan dalam agama ini. Ya, kalau kita sedang bicara ilmu kepada anak-anak kita dan juga kepada masyarakat, itu tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan marah-marah, yang hanya menghadirkan ketakutan dan kegundahan. Tapi bicaralah dengan frekuensi yang enak didengar oleh anak-anak kita, dengan kalimat yang tidak terlalu cepat, sehingga dia bisa mengunyah-ngunyah apa yang kita ucapkan. Bahkan Nabi SAW memberikan contoh, kalau perlu diulang-ulang 3 kali, bahkan kalau perlu ditanyakan kembali kepada anak kita apakah dia paham, atau minta anak kita untuk sampaikan inti pelajaran yang tadi kita sampaikan, untuk melakukan afirmasi, konfirmasi dari apa yang kita sampaikan. Nah, itulah gaya pendidik. Ya, gaya pendidik itu begitu. Ya, bukan kemudian kita harus membuat anak kita mengerti dalam satu kondisi, tidak. Maka kita ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari
ke ke keberterusannya, kontinuitas dari amal kita sebagai seorang pendidik. Nah, karena itulah motivasi kita dalam hidup itu salah satunya adalah menjadi pendidik yang baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innama bu'istu mu'alliman wa muyassiran. Ya, innama bu'istu mu'alliman wa muyassiran. Apa artinya? Sesungguhnya aku itu diutus untuk sebagai seorang guru, pengajar, dan mempermudah urusan. Ya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau 3 pesan bu'istu ini digabungkan dalam satu paragraf, kira-kira motivasi kita sebagai seorang ayah adalah, aku ini meniti jalan kenabian, aku ini menapak tilasi jalan kenabian, yang Nabi itu diutus untuk menjadi seorang pendidik yang memudahkan urusan anaknya untuk masuk surga dengan cara membaguskan akhlaknya di dunia. Kira-kira. Jadi puncak pendidikan itu adalah kebagusan akhlak. Puncak pendidikan itu adalah kebagusan akhlak. Ya, makanya pendidikan kebagusan akhlak itu sudah dimulai bahkan anak itu kecil. Misalkan kita membawa anak-anak ke masjid usia 2 tahun. Itu sudah mulai dididik dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan adab, dengan kedisiplinan. Gitu kan? Bagaimana anak senang ke masjid, tapi ketika waktu sholat dia tidak berlari-lari. Dia tidak berteriak-teriak, dia tidak melompat-lompat. Nah, silakan dia nikmati. Nah, nah, tetapi kalau kemudian kita tidak mampu mendidik anak kita untuk tidak tenang dalam kondisi sholat misalkan, Imam Malik itu memakruhkan membawa anak ke masjid. Imam Malik, ya, sampai kemudian dia punya komitmen untuk bisa menikmati adab di masjid minimal ketika sholat. Nah, kalau sudah selesai sholat dia lompat-lompat, itu silahkan. Nah, tapi dia diajarkan bagaimana dia memuliakan aktivitas ibadah dan bagaimana kemudian dia memuliakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Nah, berikutnya, buatlah wahai para ayah, para pemimpin keluarga, momen-momen khusus di rumah untuk mentadaburi isi Al-Quran dan mentafakuri alam semesta, sehingga pelan-pelan akal daripada anak-anak kita tumbuh menjadi lebih baik, menjadi satu bagian dari generasi yang cerdas, atau generasi yang disebut dalam Al-Quran ulul albab. Jadi kecerdasan itu kurikulumnya adalah, 1, mentadaburi Al-Quranul Karim, yang kedua mentafakuri alam semesta. Ya, mentafakuri alam semesta bisa dari rumah, bisa juga melalui aktivitas di alam, ya, dengan camping misalkan, atau dengan aktivitas rihlah, perjalanan. Nah, ini namanya tafakur alam. Maka perjalanan kita dengan anak-anak kita, ya, dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan anak kita. Maka ketika kita dalam perjalanan, manfaatkan untuk banyak berdialog, dan ingatkan anak kita untuk tidak banyak memegang gadget, ya, handphone di dalam perjalanan, sehingga dia bisa lebih fokus untuk meningkatkan kecerdasannya. Nah, ini kadang-kadang anak-anak itu, ya, yang usia menengah ke atas, dia nggak mau tahu sekitar karena ada gadget di tangannya. Ini akan menyebabkan akalnya rendah. Karena perintah Allah untuk mencerdaskan akal itu dengan banyak berjalan. 9 kali kan di dalam Al-Quran kita ini diperintahkan untuk keliling daerah dan keliling dunia. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Itu 9 kali dalam Al-Quran. Jadi programkan berjalan-jalan dengan keluarga kita dalam rangka meningkatkan sakofah, wawasan daripada anak-anak kita itu, gitu ya. Nah, kemudian tadabbur Al-Quran. Nah, ini hendaknya dipimpin oleh orang tua, oleh ayah yang kemudian mengundang seluruh isi keluarganya untuk melakukan halaqah Quran. Ya, halaqah, ya, hilaqul zikr, halaqah Quran.
Jadi membaca Al-Quran dan mengambil intisari pelajaran apa dari Al-Quran. Jadikan satu budaya ilmu di rumah sehingga terbangun budaya ilmu yang namanya manusia. Insya Allah akan dilembutkan Allah dengan aktivitas bersama ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah, ini pelajaran berikutnya. Berikutnya, ya, di dalam Quran surat Nuh, kita lanjutkan ayat 21 hingga 24. Perhatikan bagaimana Nuh berdoa. Qala Nuh, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Rabb, sungguh mereka itu anaknya, masyarakatnya, ya anaknya itu maksudnya yang keempat itu telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang hartanya, ya wattaba'u man lam yazidu maluhu wa waladuhu, dan anak-anaknya tidak bertambah kepada orang tersebut kecuali sekedar menambah kerugian. Nambah harta malah membuat dia jauh dari Allah. Nambah anak itu malah durhaka kepada Allah. Ini yang kemudian menjadi bagian daripada doa dan keluh kesah Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dalam hal ini kita sangat khawatir jika anak-anak kita itu kemudian dia tumbuh dengan keburukan. Ya, makanya di antara doa kita itu adalah walladzina yaqulun rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun, jadikanlah istri kami, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami. Ya, itu doa. Doa itu harus dibaca dengan serius. Bahkan kemudian kita bisa membacanya dengan menyebutkan nama anak-anak kita satu persatu. Kita punya anak 4 misalkan, sebutkan namanya yang pertama, ya Allah, untuk anak saya yang bernama ini, berikan dia ini. Untuk anak kami yang kedua, namanya ini, berikan. Itu kesungguhan kita. Karena doa sijnul muslim. Ya, doa itu adalah senjata para ayah. Ya, doa mukhul ibadah. Doa itu ya inti daripada ibadah. Ya, maka berdoa itu juga harus serius. Dan berdoa itu juga harus yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan yakin bahwa doamu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu penting. Jangan doa dengan keraguan. Jangan doa dengan kemarahan. Jangan doa dengan kebimbangan. Doalah dengan keyakinan bahwa doa kita pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kehendaknya. Karena itu doa yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam ini menunjukkan bahwa seorang nabi pun selalu menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang punya iradah, ya, zat yang menggenggam dan membolak-balikkan jiwa anak-anak kita. Ya, dulu ulama beberapa di antara mereka yang kita baca sering menyampaikan kepada anak-anaknya, nak, ayahmu ini semenjak dikaruniai anak seperti engkau, ayahmu ini semakin semangat ibadah. Ya, karena ayah berharap dengan semakin kuatnya ibadah ayah, engkau pun semakin dimudahkan untuk menjadi anak yang istiqomah, anak yang lebih sikoh percaya kepada ilmu yang disampaikan oleh ayahmu dibandingkan ilmu yang disampaikan oleh teman-temanmu. Gitu kan? Jadi bagaimana para ayah dulu berusaha semakin taat, semakin rajin bersedekah, semakin memperbagus hubungannya kepada Allah dan membaguskan hubungannya di masyarakat. Yang itu semua salah satu motifnya adalah agar anaknya dimudahkan menjadi anak yang soleh. Jadi ada satu cara pandang untuk mensolihkan anak kita. Caranya adalah dengan mensolihkan diri kita dan amal-amal kita. Gitu. Nah, itu salah satu kerangka berpikir orang soleh di masa dahulu. Maka jagalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang punya kehendaknya untuk menggenggam dan membolak-balik jiwa anak-anak kita. Makanya dalam doa-doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya kokohkan hati ini ya untuk tetap berada dalam agamamu. Nah, jadi bagaimana kemudian kita itu sebagai seorang ayah adalah orang yang paling harus menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin keluarga ini. Dan kalau engkau ingin mengadu, mengadulah hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang yang memang satu-satunya layak untuk kita mengadu kepadanya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah tempat kita mengadu, tempat kita beribadah, dan hanya kepada Allah tempat kita memohon pertolongan. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon hanya kepada Allah. Kalau engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Ihfazillaha yahfazka. Kalau engkau jaga hubunganmu kepada Allah, Allah pun akan menjaga hubungannya kepadamu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihfazillah tajidhu tujahak. Maka kalau engkau senantiasa menjaga hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan selalu berada dalam setiap kesulitan-kesulitan dalam hidupmu. Maka yakinlah bahwa Allah akan memudahkan urusan kita jika kita terus mendoakan anak kita kapanpun mengingatnya serta terus beramal soleh. Ini diambil dari satu pelajaran ya, di mana ada seorang soleh itu mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa mendoakan anaknya. Nah kemudian suatu ketika salah seorang daripada umatnya ini bertanya kepada beliau ini, saya sudah mendoakan anak saya ya sebagaimana pelajaran yang engkau sampaikan, tetapi anakku masih belum sesolih sebagaimana yang aku harapkan, apalagi dibandingkan dengan anakmu. Kira-kira apa nasihatmu? Nah, orang soleh itu kemudian mengatakan, saya mendoakan anak saya tidak saja pada waktu-waktu khusus, tidak saja sekedar pada waktu sepertiga akhir malam, ba'da sholat, tidak saja sekedar itu. Tapi kapanpun saya ingat anak saya doa. Nah, jadi ternyata orang soleh itu doanya lebih khusus lagi. Ya, dia kapanpun ingat anaknya, dia doa. Bahkan ketika dia marah kepada anaknya, dia juga marah dengan kandungan doa. Doa-doa yang baik. Nah, ternyata itu juga resep berikutnya yang mengingatkan kepada kita, jangan kita bosan berkata-kata yang baik. Jangan kita bosan mendoakan yang baik. Jangan kita pernah putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya dari ayat 25 sampai ayat ke-28 dari surat Nuh ya. Di antara motivasi yang kita bisa ambil ya daripada hal tersebut adalah pertama, hadirkanlah proses yang benar. Kita ini semua sedang ikhtiar, sedang berusaha, sedang berjuang mendidik anak-anak biologis kita, anak-anak yang lahir dari rahim istri kita, agar dia menjadi anak ideologis kita. Artinya apa? Ideologinya sama dengan kita. Ya, ideologinya sama dengan kita. Bagaimana mendidik anak yang ideologinya sama dengan kita? Ya, nah itu harus dengan proses yang benar. Dan itu bagian daripada ikhtiar. Ikhtiar itu mengandung kata khairun. Maka prosesnya adalah proses yang benar. Ya, proses yang benar itu apa bagi seorang ayah? Dia tidak memukul, dia hanya berkata dengan ilmu, ya, dia kemudian bisa bersabar, dia tidak menjerumuskan anaknya pada satu perasaan-perasaan yang bertentangan dengan ilmu. Maka ayah itu pegangannya harus dengan ilmu. Pegangannya ilmu. Ya. Nah kemudian
teruslah bersabar dengan kemaksiatan anak kita dengan nasihat dan menguatkan akalnya. Jadi seorang ayah itu kalau diuji Allah dengan anak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya misalkan dia tidak sholat subuh atau sholat subuhnya sudah terang, ya ini maksiat kepada Allah, ya ini harus jadi persoalan besar. Tapi seorang pendidik itu dia harus tetap bisa sabar dalam pengertian agar akalnya terus bisa berpikir jernih, dia tidak gelap mata, sehingga dia tetap bisa berpikir nasihat apa lagi dan bentuk kreativitas apa lagi yang bisa aku gunakan untuk mendidik anak kita. Tapi begitu kita sudah kehilangan akal sehat kita, maka kita tidak lagi bergerak sebagai seorang pendidik. Nah, pada saat itulah kemudian kita keluar dari nilai-nilai pendidikan itu, ya. Nah, selanjutnya sebagai seorang pendidik, perhatikanlah apa asupan makanan dari anak-anak kita. Selanjutnya apa lingkungan anak-anak kita yang akan membentuk pola pikirnya. Jadi mendidik itu kenapa ya kok anak ini seperti sulit mendengarkan kalimat kita. Kita lihat berbagai pintu apa yang menyebabkan dia sulit mendengarkan kalimat kita. Salah satunya mungkin adalah makanan, ya. Makanan, perhatikan apa makanan yang dia makan, apakah halal atau tidak, apakah makanan itu mengandung keburukan atau tidak, ya. Itu boleh jadi menjadi salah satu pintu yang bahkan menutup doa daripada sampainya doa itu kepada anak-anak kita. Maka bimbing anak-anak kita tentang makanan. Dia harus memperhatikan kebaikan dan kehalalan daripada makanannya. Nah, yang kedua, perhatikan lingkungan anak-anak kita. Kepada siapa dia berteman, ya bagaimana lingkungannya. Nah, ini yang kemudian akan membentuk pola pikir, yaitu makanan dengan lingkungan, ya. Makanya disebut oleh Nabi SAW, almar'u ma'adini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Ya, seseorang itu agamanya seperti temannya, maka perhatikan kepada siapa dia berteman, ya. Nah, berikutnya seorang pendidik itu dia harus paham dengan satu di antara banyak kaidah fikih yang utama. Salah satunya adalah kalau kita disuruh memilih antara kebaikan dengan menutup pintu keburukan, maka darul mafasid aula ay muqaddam min jalbil masalih. Menutup pintu kemaksiatan lebih didahulukan daripada melakukan kebaikan, ya. Misalkan kuliah di Mesir itu bagus, tapi kalau anak kita tidak punya motivasi, bukan tipikal anak yang mandiri, yang memang mengejar ilmu dan dia sudah dewasa dalam membentengi dirinya dari berbagai godaan yang ada, maka anak itu belum layak untuk belajar di Mesir misalkan. Maka menutup pintu kemaksiatan didahulukan. Artinya apa? Tidak membawa anak kita ke Mesir didahulukan daripada mengirimnya ke Mesir. Itu satu contoh. Karena jangan sampai tujuan baik kemudian dikalahkan dengan sesuatu yang besar yang akan merusak anak kita dari kondisi Mesir misalkan, ya. Itu kaidah. Tapi kalau anak kita tipikal anak yang mandiri, anak yang kemudian bisa memilih lingkungannya, ya, bisa bersabar dengan kemaksiatan ada di sekitarnya, Mesir adalah negeri yang tepat bagi dia untuk belajar ilmu misalkan. Hal ini karena di Mesir perkuliahan dibebaskan bagi mereka yang mau dan tidak mau. Semuanya kembali kepada anak itu sendiri misalkan. Itu satu contoh turunan. Bagaimana menutup pintu kesesatan, menutup pintu kemaksiatan didahulukan daripada perintah dia dalam melaksanakan kebaikan. Dan sebagai saya akhiri majelis ini dengan bimbinglah anak-anak kita untuk selalu menghayati doa-doa yang dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita uji dengan cara menguji apa arti daripada doa yang dia panjatkan. Misalkan anak-anak kita sudah kuliah, ya, kita bisa dialog dengannya. Coba
Abi ingin dengarkan doa-doa apa saja dalam bahasa Arab yang engkau hafal. Nah, sampaikan sebanyak-banyaknya, dia baca. Nah, dia baca panjang gitu kan. Setelah itu salah satu daripada doa itu, coba kalau doa ini boleh nggak terjemahkan doanya apa? Nah, itu harus selalu dimurojaah anak-anak kita itu, ya. Dan untuk memastikan bahwa kalaupun anak kita tidak bisa bahasa Arab, minimal bahasa Arab dari doa yang dia ungkapkan dia ngerti. Karena kalau seseorang itu berdoa dengan tidak memahami apa yang dia baca, itu tidak ada bekas dalam dirinya. Tidak ada bekas itu nanti mendorong pada berkurang jauhnya manfaat daripada doa tersebut. Ya. Baik hadirin wal hadirat, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau ditambahkan? Dipersilahkan kalau ada. Ada yang mau didiskusikan? Boleh dari sektor kanan jika ada. Sektor depan, sektor kiri. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ad-da'wah dia wajib. Dakwah itu wajib. Wajib kifayah bagi sebagian orang di tengah masyarakatnya, tapi wajib ain dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Ya. Dan yang namanya dakwah itu kepada manusia selama dia masih hidup. Nah, makanya kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada Nabi Ismail alaihissalam yang sudah menikah di negeri jauh, didatangi anaknya untuk dakwah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mendakwahi Fatimah dengan suaminya ketika udah menikah, udah pisah rumah. Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Fatimah, datang ke rumah Sayyidina Ali untuk dakwah. Dan gaya dakwah Nabi dengan dakwahnya kepada masyarakat sama, standarnya sama. Kepada masyarakat dia lembut, sama anaknya lembut. Dengan masyarakat ilmu, dengan anaknya ilmu. Itu tadi resep pertama dalam mental pendidik itu, nggak usah kita berharap anak kita tuh harus lebih baik dari masyarakat, nggak usah. Itu membebani semuanya. Kitanya juga beban, anak kita juga jadi beban, ya kan? Sikapinya secara umum sama. Ya, kalau anak orang lain lebih bagus, jangan banding-bandingkan anak kita sama orang lain. Tuh, anak dia lebih bagus, kamu kok nggak bisa? Karena anak kita punya kelebihan daripada yang lain daripada anak kita. Masing-masing dia punya kelebihan, punya passion dan talentnya. Ya, karena itu kalau anak-anak kita telah menjadi tokoh besar, udah jadi presiden misalkan, tapi dia kemudian melakukan kesalahan, nasihati dia. Dia mungkin presiden bagi masyarakatnya, tapi dia anak dari kita, gitu kan? Panggil dia. Nah, jadi didik anak-anak kita itu sejak hari ini untuk kalau dipanggil orang tuanya, kapanpun, sedang dimanapun dia segera pulang. Ya, lagi di mana? Di Florida, Amerika Serikat. 3 hari lagi ke rumah. Nggak ada masalah kalau kita tahu, ya kan? Oh, anak kita uangnya banyak, ya, dia biasa ke sana kemari. Apalagi kalau dipanggil ayahnya, gitu kan? Bagaimana Florida? Oke, 3 hari lagi kamu ke sini. Nggak bisa lewat telepon, nggak? Abi mau ngomong, gitu kan? Karena dakwah yang terbaik itu dakwah secara offline. Kalau anak-anak bisa datang ke hadapan kita itu lebih baik ya, daripada kita yang ke sana sampaikan. Jadi dakwah itu pertanyaannya kapan? Seterusnya selama dia masih hidup. Ya, dan kalimat kata-kata ini lisan ini akan menjadi lisan yang mulia kalau kita senantiasa berbicara ilmu kepada anak-anak kita. Quran surat Fussilat ayat 40 menjelaskan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan."
wa qala innani minal muslimin. Bagaimana cara memanfaatkan lisan yang terbaik adalah dengan cara selalu berdakwah kepada siapapun, apalagi kepada generasi biologis kita. Demikian, wallahu ta'ala alam. Yang lain jika ada? Baik, kalau tidak ada saya kira demikianlah materi yang dapat disampaikan. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mohon doanya supaya kami bisa menjadi pendidik yang baik di rumah, dan saya juga doakan keberkahan buat keluarga Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dan anak-anak kita, istri dan keturunan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum in uridu illa al-islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah man jadda wajada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.